Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kita ke informasi lainnya, pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR dimanfaatkan Presiden untuk mencurahkan isi hatinya alias curhat terhadap sejumlah masalah, salah satunya banyaknya ejekan yang ditujukan kepadanya. Di sisi lain, curhat Presiden tersebut justru memunculkan kritik tersendiri karena tidak seharusnya diucapkan di forum pidato kenegaraan. Benarkah Presiden Joko Widodo sedang galau? Inilah top review pemirsa. Inilah saat-saat ketika Presiden Joko Widodo memasuki ruang sidang tahunan MPR di Kompleks Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Presiden Joko Widodo selalu mengenakan pakaian adat saat menghadiri sidang tahunan MPR. Kali ini Presiden mengenakan pakaian adat Tanimbar dari Maluku. Presiden juga mengenakan kemeja dan kain tenun dan penutup kepala yakni suar bebek ulu dan somalai yang dihiasi dengan bulu burung cendrawasih. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengenakan pakaian adat khas Demang dari Betawi. Dan Ketua DPR RI Puan Maharani mengenakan baju adat Dayak dari Kalimantan Barat. Selain pakaian adat yang dikenakan, ada satu hal yang menarik perhatian publik dalam pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Presiden seperti ingin curhat mengenai munculnya banyak ejekan yang disampaikan kepada dirinya. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Salah satu pernyataan kontroversial yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo adalah ucapan akademisi Rocky Gerung saat mengkritik Undang-Undang Cipta Kerja atau dikenal dengan Omnibus Law. Selain itu juga kritik atas pembangunan ibu kota negara di Kalimantan. Pendukung Joko Widodo pun ramai-ramai melaporkan Rocky Gerung ke polisi karena dianggap menghina Presiden. Dimintai tanggapan soal pidato Presiden Joko Widodo yang bernada curhat, Rocky Gerung mengatakan bahwa tidak seharusnya Presiden menyampaikan hal-hal seperti itu di forum pidato kenegaraan. Karena ini pidato kenegaraan, ngapain hal-hal yang begitu mesti diucapin? Jadi bicara tentang visi itu, jadi kelihatannya psikologi Pak Jokowi terganggu dan itu yang memungkinkan apa yang dia sebut sebagai ini soal kecil jadi soal besar justru karena diucapkan di depan publik yang lebih luas tuh. Kan orang akan tafsirkan bahwa ternyata bukan soal kecil tuh ucapan saya yang di awalnya Pak Jokowi. Udah itu soal kecil. Nah, itu masalahnya. Jadi seorang pemimpin kalau dia nggak bisa endapkan kegalauannya itu akan terbaca sebagai dendam. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan rasa sedih karena kebebasan dan demokrasi dipakai untuk melampiaskan kedengkian. Yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Menurut Rocky Gerung, sopan santun tidak hilang dari bangsa ini dalam konteks hubungan moral dan etik. Namun dalam politik tidak diperlukan sopan santun. Budaya santun tetap jalan. Di mana-mana di desa bahkan mereka yang kekurangan daya beli itu tetap santun tuh. Saya bertemu orang desa tetap santun nggak? Di keluarga kelas menengah juga tetap tuh. Jadi jangan anggap bahwa kesantunan itu yang dipelihara di wilayah komunitas itu harus juga dipraktekkan di wilayah publik. Nggak bisa tuh. Di wilayah publik nggak perlu ada sopan santun. Sopan santun itu kemunafikan dalam politik tuh. Jadi Pak Jokowi salah tuh. Dalam demokrasi nggak perlu ada sopan santun. Sopan santun itu ada bahasa tubuh. Kita mengangguk, kita memberi sinyal bahwa seseorang itu patut dihormati karena kedudukan etisnya, kedudukan moralnya. Nah, pejabat publik tidak boleh kita perlakukan sebagai seseorang yang
punya acuan moral kan. Kenapa? Karena pejabat publik bisa menyengsarakan kita. Jadi kita nggak boleh santun pada mereka. Tapi bagi Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko, demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, sehingga tidak bisa orang meninggalkan nilai-nilai tersebut. Bagi Muldoko, jangan sampai demokrasi berubah menjadi anarki. Sebenarnya itu Presiden melihat sebuah fenomena sosial yang berkembang di masyarakat saat ini yang perlu direspon. Kenapa? Karena kita sekarang ini memasuki sebuah negara yang demokrasi, tetapi bukan demokrasi liberal. Demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila, bertumbuh dari akar budaya bangsa yang luhur. Itu diingatkan oleh Bapak Presiden. Karena apa? Kalau ini tidak diingatkan nanti, ya, antara demokrasi dan anarkis itu sangat tipis. Jangan sampai nanti, ya, anarkis sosial orang memaknai itu sebuah demokrasi. Wah, ini bahaya. Yang pasti Indonesia sudah memilih bentuk negara republik. Kritik publik harus dibuka lebar dan diterima seluas-luasnya. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.